Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-9, yaitu mengenai farewell ya teman-teman. Nah, pada bab ini kita akan pelajari cukup banyak materi. Di sini ada sekitar 18 materi. Di sini diantaranya ada tentang farewell virtual dengan beberapa kasus. Nah, di sini kemudian di sini juga ada farewell address list dan juga farewell NAT dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, jadi di sini pada topologinya itu menjelaskan bahwa terdapat 5 PC client, 1 switch dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Goalsnya itu router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC client itu bisa akses internet. Nah, inilah yang dinamakan konsep internet gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Nah, sehingga kita rangkum bahwa network environment ini kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien ini bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita juga bisa untuk sebagai internet gateway-nya. Nah, untuk topologinya di sini kita bisa lihat. Nah, di sini dia ada 5 PC client dan ada 1 switch ya dengan vendor Cisco. Kemudian di sini ada mikrotik yang terhubung ke SP ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman silakan untuk buka pinet webnya. Nah, kemudian di sini untuk mikrotiknya, di sini saya sudah ubah namanya menjadi RB Kela, untuk di dalamnya juga RB Kela. Nah, kemudian di sini ada 5 VPC client ya teman-teman, ada 1 switch ya dengan vendor Cisco. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti topologinya saja, bisa ikuti yang saya buat, teman-teman bisa ikuti saja. Nah, untuk nanti goalsnya itu PC-PC ini akan bisa akses internet melalui router mikrotik. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai farewell virtual, konsep if dan then. Nah, jadi if itu adalah paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, VTP, ataupun SCMP atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Then, nah dari spesifikasi paket di atas sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Nah, kemudian di sini misal pada yang pertama ini kita akan blokir atau ping atau SCMP dari laptop dengan IP berapa ke router. Kemudian yang kedua adalah blokir akses Facebook dari laptop dengan IP address sekian. Oke, di sini teman-teman pastikan bahwa mikrotiknya sudah terhubung ke Winbox. Di sini teman bisa pergi ke IP, kemudian ke firewall. Di sini kita tanda plus ya, kemudian di sini pada generalnya di sini disebut dengan, di bagian general ini adalah disebut dengan if. Nah, jadi apakah paket itu akan diterima atau ditolak? Nah, itu ada pada di sini ya teman-teman. Nah, di sini untuk melihat paketnya, di sini bisa klik pada protokolnya. Nah, kemudian di sini ada ICMP, GMP dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini pada bagian action, nah di mana di sini ada akan nantinya membuktikan bahwa paket itu akan diterima atau diblokir ya teman-teman. Jadi ini adalah, nah kemudian di sini kita misal pada kasus yang pertama itu kan kita bisa memblokir ICMP dari laptop atau PC ke router. Di sini bisa klik tanda plus, pergi ke general. Nah, kemudian di sini untuk chainnya di sini kita pilih yang input ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk source-nya itu ada, untuk search address-nya di sini kita bisa ketikkan IP dari di sini kita bisa ketikkan 192.168.1.10 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih paket apa yang kita mau. Di sini kita pilih paket yang ICMP, yaitu yang kita akan blokir atau terima. Di sini kita mau blokir, jadi kita pilih yang drop ya teman-teman. Kemudian pada actionnya kita pilih yang drop karena kita mau blokir. Nah, kemudian jika sudah konfigurasinya kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, oke, di sini untuk konfigurasinya sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu pada kasus yang kedua kita katakan mau blokir akses Facebook. Jadi kita bisa klik pada konfigurasinya. Kemudian di sini kita chainnya kita pilih forward. Nah, kemudian kita pilih search address-nya. Di sini kita isikan IP yaitu 192.168.1.10 ya teman-teman. Kemudian untuk DST address-nya di sini kita isi IP dari Facebook. Nah, di sini IP dari Facebook teman-teman bisa cek pada comment prompt ya teman-teman. Di sini kita cek pada comment prompt. Nah, di sini untuk IP Facebook-nya kita bisa ketikkan ns logout facebook.com ya teman-teman.
Nah, oke, di sini dia munculkan IP 57.144.100.1. Nah, di sini IP-nya kita bisa isikan pada DST address-nya. Di sini kita bisa isikan 57.144 ya, teman-teman. 144.100.1. Nah, kemudian di sini kita pilih paket yang akan kita kirimkan. Karena di sini Facebook, maka di sini kita pilih yang HTTPS, maka di sini paketnya kita kirimkan melalui yang TCP ya, teman-teman. Kita pilih yang TCP. Nah, kemudian pada DST portnya di sini kita isikan dengan 443. Nah, kemudian untuk actionnya di sini kita pilih yang drop ya, teman-teman. Kita pilih yang drop, kemudian kita jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Maka di sini untuk konfigurasinya sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai firewall filter konsep strategi. Nah, jadi pada strategi firewall filter ini itu ada dua strategi. Yang pertama ini ada accept few, drop any, dan yang kedua ada drop few, accept any. Nah, misal di sini ada kasus, di sini kasusnya dua VPC itu tidak bisa ping ke router, melainkan VPC sisanya itu bisa. Maka konsep yang tepat untuk digunakan pada konfigurasi ini adalah drop few, accept any, karena kita memblokir berapa yang mengizinkan sisanya. Nah, tapi kalau pada kasus kedua di mana berapa VPC itu bisa ping 88 namun sisanya itu tidak bisa, maka konfigurasi untuk konsep yang tepat adalah accept few, drop any, yakni mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Oke, di sini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai firewall filter kasus 1. Oke, di sini untuk kasus yang pertama di sini yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, sisanya itu tidak bisa. Maka untuk yang dapat kita gunakan adalah input dan strateginya adalah accept few, drop any, karena mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Oke, di sini teman-teman bisa pastikan bahwa sudah terhubung ke web. Kemudian di sini kita pergi ke IP, kemudian kita pergi ke firewall. Nah, kemudian di sini kita tanda plus. Kemudian di sini untuk channelnya, chainnya kita pilih yang input ya, teman-teman. Di sini kita pilih yang input. Nah, kemudian untuk search address-nya di sini kita isi, misalnya kita masukkan VPC 1 yang dapat ping ke router. Jadi di sini kita bisa cek pada VPC 1. Di sini dia mendapatkan IP yaitu 88253. Nah, di sini dia mendapatkan IP 88253 ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa isikan IP-nya itu ke search address-nya. Di sini kita bisa isikan di search address-nya, kita isi dengan 192.168.253 ya, teman-teman. Nah, di sini kita isikan 253. Nah, kemudian di sini untuk protokolnya kita bisa pilih yang ICMP ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk actionnya di sini kita pilih yang accept ya, teman-teman. Nah, kemudian jika sudah kita bisa klik apply lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan konfigurasi untuk drop any-nya. Di sini kita bisa klik tanda plus. Lalu kemudian di sini untuk generalnya, untuk chainnya kita pilih yang input. Nah, kemudian untuk search address-nya di sini kita kosongkan saja ya, teman-teman. Nah, untuk protokolnya di sini kita pilih yang ICMP. Nah, kemudian pada actionnya di sini kita pilih yang drop ya, teman-teman. Nah, kemudian jika sudah kita bisa apply lalu kita oke. Nah, kemudian jika sudah kita bisa lakukan pengujian di sini. Kita masuk pada VPC 1, kemudian di sini kita coba ping untuk IP-nya, yaitu kita bisa ping dengan 192.168.88.1. Nah, di sini dia bisa ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pergi ke VPC 2. Kita ping juga. Di sini kita ping 192.168.88.1. Nah, maka di sini dia timeout ya, teman-teman, karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi yang drop any. Jadi selain VPC 1 itu tidak bisa ping ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa, misal di sini saya mau VPC 2 juga bisa, maka di sini kita bisa klik konfigurasinya. Kemudian di sini kita bisa copy ya, teman-teman. Kita pergi ke general, lalu kita copy untuk itunya. Kemudian di sini kita cek pada VPC 2-nya. Di sini dia mendapatkan IP 192.168.252. Di sini kita bisa ganti dengan IP VPC 2. Nah, kemudian untuk actionnya di sini
pilih yang accept ya teman-teman. Di sini udah accept, kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini itu ada tanda pagar. Ini merupakan urutan konfigurasi. Nah, maka di sini kalau misal kita dropnya itu taruh di paling atas di sini, maka dia itu tidak bisa untuk ping ya teman. Kita cek pada VPC 1 ya teman-teman. Di sini kita coba ping apakah dia bisa. 168.88.1. Nah, di sini dia timeout ya teman-teman, karena tadi itu dropnya itu kita taruh di atas. Nah, maka di sini kita bisa kembalikan ke semula, dropnya kita taruh yang paling bawah ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai firewall filter kasus 2. Nah, jadi pada kasus yang kedua ini kita akan melakukan hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Oke, di sini saya akan tambahkan satu server. Di sini bisa klik kanan, kemudian kita pilih yang virtual PC, kemudian di sini kita bisa untuk name-nya di sini, misalnya di sini saya akan ubah menjadi server ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk ikonnya di sini kita sesuaikan. Di sini kita bisa search server, kita pilih yang server PNG, kita klik, kemudian kita bisa select ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita save ya teman-teman. Di sini untuk yang lainnya teman-teman bisa ikuti saja. Di sini kita bisa save ya teman-teman untuk penambahan servernya. Di sini kita save. Nah, kemudian di sini kita nyalakan IP-nya. Kemudian di sini kita isikan IP untuk Ether 3-nya. Di sini bisa pergi ke window, lalu kita pergi ke IP addresses, kemudian kita add. Nah, kemudian di sini untuk IP-nya kita bisa isikan 192.168. Di sini untuk 99.1, kemudian jangan lupa untuk prefix-nya yaitu /24. Nah, kemudian kita untuk interface-nya di sini kita pilih yang Ether 3. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa nyalakan servernya. Nah, di sini kita bisa ketikkan untuk servernya, yaitu kita coba ketikkan show IP. Nah, di sini dia masih kosong ya teman-teman. Maka di sini kita bisa konfigurasikan pada IP statiknya. Di sini IP 192.168.99.2. Jangan lupa untuk prefix-nya /24. Kemudian kita masukkan untuk gateway-nya 192.168.99.1/24 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita coba untuk show IP lagi. Nah, maka di sini dia IP-nya sudah muncul ya teman, yaitu 99.2. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke Winbox. Nah, kemudian untuk konfigurasi pada kasus pertama itu kita disable terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi konfigurasinya itu ada namun dia tidak aktif ya teman-teman. Di sini kita disable. Nah, kemudian jika sudah, di sini seharusnya pada VPC kita itu bisa ping ke router atau ping ke google.com. Di sini kita coba ping pada server. Di sini kita coba ping pada VPC 1. Di sini kita bisa ping IP dari servernya ya teman-teman, 192.168.99.1. Nah, maka di sini dia bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba pada VPC 2. Di sini kita coba ping 192.168.99.1. Nah, maka di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pada servernya di sini kita coba cek IP dari VPC 2 itu berapa. Nah, kemudian di sini kita bisa ping pada servernya 192.168.252. Nah, maka di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, untuk konsep yang akan kita gunakan adalah accept view drop any. Di sini kita bisa klik tanda plus, kemudian pada generalnya ini chain-nya itu kita pilih yang forward. Kemudian di sini untuk search address-nya kita bisa isikan dengan IP dari VPC 3-nya, karena di sini kita mau VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server. Di sini kita cek pada VPC 3-nya, IP-nya itu 88251 ya teman-teman. Kita bisa isikan di sini pada search address-nya kita isikan 192.168.88.251. Nah, kemudian di sini untuk protokolnya di sini kita pada DST address-nya di sini kita isikan dengan IP dari servernya di sini 992. Nah, kemudian untuk protokolnya di sini kita pilih yang ICMP. Kemudian untuk action-nya di sini kita pilih yang accept.
kemudian bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini saya akan copy untuk konfigurasinya untuk yang VPC 4. Di sini bisa klik konfigurasinya, kita pergi ke general. Nah, kemudian di sini kita bisa copy, lalu kita pergi ke general lagi. Nah, di sini kita bisa ganti dengan IP dari VPC 4. Kita cek terlebih dahulu, IP dari VPC 4 itu 88.250 ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti dengan 250. Nah, kemudian pada bagian action, di sini dia juga accept, kemudian kita apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan konfigurasi untuk yang drop any-nya. Di sini kita bisa klik tanda plus, kemudian di sini untuk chain-nya kita pilih yang forward, kemudian di sini untuk search address-nya, di sini kita isi dengan IP dari servernya ya teman-teman, 99.2. Nah, kemudian di sini untuk protokolnya, di sini kita pilih yang ICMP. Nah, kemudian pada bagian action kita pilih yang drop ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan pengujian pada VPC 3. Di sini kita coba ping IP dari servernya, yaitu kita bisa ping 192.168.99.1 Nah, di sini dia TTL ya teman-teman, dia bisa. Nah, kemudian pada VPC 4-nya, di sini kita coba ping juga 192.168.99.2. Nah, maka di sini dia juga sudah bisa. Nah, di sini kalau kita coba ping VPC 1, di sini kita coba ping IP dari servernya pada VPC 1, apakah dia bisa? Seharusnya dia tidak bisa ya, teman-teman. Nah, maka di sini dia timeout ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa coba pada VPC 2. Seharusnya dia juga tidak bisa ya, teman-teman. Ping 192.168.99.2. Nah, maka di sini dia juga timeout ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu mengenai firewall filter kasus 3. Nah, jadi pada kasus yang ketiga ini, kita akan melakukan hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya itu bisa. Oke, di sini kita langsung konfigurasikan saja. Di sini pada kasus 2-nya, di sini kita disable terlebih dahulu. Nah, kemudian jika kita sudah disable semuanya, kita bisa klik tanda plus, kemudian general. Nah, kemudian untuk chain-nya kita pilih yang forward ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk search address-nya, di sini kita isi dari IP VPC 2-nya. Di sini untuk IP VPC 2 yaitu 88252. Di sini kita bisa isi 192.168.88.252. Nah, kemudian di sini untuk TSD address-nya kita kosongkan saja. Nah, kemudian pada protokolnya kita pilih yang ICMP. Nah, kemudian di sini untuk out interface-nya, di sini kita bisa pilih yang Ether 1. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke action. Nah, kemudian untuk action-nya kita pilih yang drop ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa kopikan untuk konfigurasi pada VPC 3-nya. Di sini kita bisa pilih general, kemudian kita copy. Nah, kemudian di sini pada source address-nya kita ganti dengan IP dari VPC 3-nya. Di sini kita bisa cek terlebih dahulu IP dari VPC 3-nya yaitu 252.251 ya, teman, maaf. Di sini kita apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan konfigurasi untuk accept any-nya. Di sini kita bisa klik tanda plus, lalu di sini pada generalnya untuk chain-nya, di sini kita pilih yang forward. Nah, kemudian pada source address-nya di sini kita kosongkan saja. Kemudian untuk protokolnya, di sini kita pilih yang ICMP. Nah, kemudian untuk out interface-nya di sini kita pilih yang Ether 1, kemudian pada action-nya di sini kita pilih yang accept. Nah, kemudian jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita langsung saja pada pinnet-nya. Di sini kita bisa pada VPC 1 ini kita coba ping 88 ya, teman-teman. Nah, maka di sini dia bisa ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ping juga pada VPC 2-nya. Kita coba ping 88 juga. Nah, di sini dia timeout ya, teman-teman, karena kita sudah konfigurasikan drop view-nya. Jadi di sini kita bisa cek pada VPC 3. Di sini kita ping 88 juga. Nah, maka pada VPC 3 juga dia tidak bisa ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa pada servernya, di sini kita bisa ping juga
Nah, maka pada servernya juga sudah tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai firewall filter kasus 4. Nah, jadi pada kasus yang keempat ini kita akan melakukan memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTP lainnya dari sisi klien. Jadi di sini saya akan menambahkan Linux desktop untuk sebagai pengecekan konfigurasi yang sudah kita lakukan. Oke, di sini teman-teman harus menyiapkan desktopnya terlebih dahulu. Di sini caranya, di sini bisa klik kanan. Kemudian di sini kita pilih yang Docker.io. Nah, kemudian di sini kita gunakan image-nya itu PNetlab Linux Desktop ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk ikonnya teman-teman bisa ganti ke desktop Linux ya teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman bisa save ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa nyalakan untuk desktop Linux-nya. Nah, kemudian di sini teman-teman pastikan bahwa mikrotik kalian itu sudah terhubung ke Winbox ya teman-teman. Nah, jadi pada kasus kali ini kita akan melakukan konsep drop any, yaitu tidak mengizinkan siapapun. Nah, di sini untuk chain-nya di sini kita gunakan forward. Nah, di sini kita disable terlebih dahulu untuk konfigurasi kasus 3-nya. Di sini kita disable terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah disable semuanya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa klik tanda plus di sini. Kemudian di sini untuk chain-nya kita pilih yang forward saja. Nah, kemudian untuk search address-nya di sini kita kosongkan saja. Nah, kemudian untuk protokolnya di sini kita pilih yang TCP ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk DST port-nya di sini kita isikan 443 ya teman-teman. Kemudian untuk advance-nya di sini kita bagian TLS host di sini. Di sini kita bisa isi dengan youtube.com. Di sini seperti ini ya teman-teman, maaf. Kemudian kita bisa pergi ke action. Lalu di sini untuk chain-nya kita pilih yang drop ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita lakukan pengujian dengan buka Linux desktop-nya. Kemudian di sini kita klik Google Chrome-nya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa klik tanda 3 di sini. Kemudian pilih yang new incognito window ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa search itu youtube.com. Nah, oke, di sini dia tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu mengenai firewall filter, firewall lock. Nah, jadi log itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, di sini kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Oke, di sini kita akan menambahkan tampilan log pada router agar nanti ketika ada klien yang akses youtube.com, itu router dapat melihat dan juga mencatat aktivitas tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa klik IP, kemudian kita pergi ke firewall. Nah, kemudian di sini kita klik pada konfigurasinya. Nah, kemudian di sini pada bagian action di sini ada tampilan log. Nah, pada tampilan log ini di sini itu kita centang ya teman-teman. Untuk ini itu merupakan notes dari router tersebut. Di sini kita bisa isikan dengan pada log prefix-nya di sini kita bisa isikan dengan ada klien akses IPP. Nah, kemudian di sini pada log prefix-nya di sini teman-teman bisa isikan dengan ada klien akses YouTube ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa coba untuk pada desktop Linux-nya ya teman-teman. Di sini kita pergi ke new icon new ini, kemudian di sini kita search YouTube ya. Nah, di sini dia tidak bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa cek pada Winbox-nya. Di sini kita bisa cek. Nah, di sini dia ada tampilan ya teman-teman, klien akses YouTube ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu mengenai firewall filter blokir akses pada jam tertentu atau NTT.
Nah, jadi NTP ini pengaturan waktu pada motherboard mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan dan juga berguna untuk mengimplementasikan rules-rules yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Nah, di sini ada beberapa mode operasi NTP. Yang pertama ada client mode, kemudian yang kedua ada server mode, dan yang ketiga ada peer mode, dan yang keempat ada broadcast dan multicast. Nah, di sini kita bisa blokir akses klien kita pada jam-jam tertentu, namun sebelum itu kita harus sinkronkan terlebih dahulu waktu pada router mikrotik kita dengan waktu pada PC atau waktu saat ini. Di sini kita bisa klik kanan. Nah, kemudian di sini ada uptime. Nah, di sini dia itu menunjukkan pukul berapa kita melakukan di PC saya ya teman-teman. Di sini untuk pukulnya itu 12.55.59 ya teman-teman. Nah, sedangkan pada PC saya itu jamnya adalah 19.56. Nah, maka ini belum sinkron ya teman-teman. Nah, sebenarnya kita bisa untuk melakukan konfigurasi. Di sini kita bisa pergi ke sistem, kemudian kita pilih yang clock. Nah, namun kalau konfigurasi di sini itu dia tidak tetap ya teman-teman, atau tidak permanen. Maka itu kita akan melakukan konfigurasi pada SNTP ya teman-teman. Nah, untuk caranya di sini teman-teman bisa pergi ke sistem, kemudian di sini teman-teman pilih yang SNTP client. Nah, SNTP client ini merupakan salah satu jenis SNTP yang lebih sederhana ya teman-teman. Nah, namun sebelum itu teman-teman pastikan pada router teman-teman itu bisa ping ke 88 dan juga ping google.com ya teman-teman. Di sini kita coba ping 8. Nah, di sini dia bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba ping google.com. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian pada bagian enable ini, di sini kita bisa centang ya teman-teman. Nah, kemudian pada primary NTP servernya, di sini teman-teman bisa isikan dengan, nah, di sini teman-teman bisa isikan dengan 0, kemudian .it.pol.ntp.org ya teman-teman. Nah, kemudian pada second NTP servernya, di sini teman-teman bisa isikan dengan awalan 1 ID pol NTP org ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa apply. Nah, di sini pada modenya yang tadinya broadcast, di sini sudah berubah menjadi unicast ya teman-teman. Di sini kita bisa oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan perubahan zone. Di sini kita bisa pergi ke sistem, lalu kita pergi yang log. Nah, di sini pastikan untuk tanggal dan bulan dan tahunnya sudah sesuai dengan bulan pada laptop kalian. Di sini sudah sesuai ya teman-teman. Di sini untuk tanggalnya itu 18 Mei, kemudian untuk tahunnya itu 2025. Nah, kemudian di sini untuk time zone name, di sini kita bisa ubah menjadi Asia atau / Jakarta ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ganti dengan Asia / Jakarta ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa apply. Nah, maka di sini waktunya akan otomatis sinkron dengan waktu yang ada pada PC kita. Nah, kemudian di sini kita bisa implementasikan pada studi kasus kita. Di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke firewall. Nah, di sini ada konfigurasi kasus kita yang terakhir. Di sini kita bisa klik ya teman-teman. Nah, di sini itu dia no access dari YouTube ya teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke extra. Nah, pada bagian time ini kita bisa konfigurasikan untuk time yang dapat itu dari kita jam berapa. Misal di sini saya time-nya jam 12 sampai jam 6 sore. Di sini untuk isinya, di sini kita bisa isikan dengan 12.00.00 ya teman-teman. Nah, kemudian di sebelahnya ini kita bisa isikan dengan 18.00.00. Nah, kemudian di sini untuk harinya, di sini misal saya akan menghilangkan centang pada hari libur ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa apply, lalu kita oke. Nah, oke, di sini dia inactive time ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita langsung saja ke pengujiannya, yaitu kita bisa pergi ke Google Chrome, kemudian di sini kita bisa search dengan youtube.com ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu mengenai firewall address list, konsep address list.
Nah, jadi firewall address list ini merupakan salah satu filter mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan IP address menjadi satu nama atau domain name. Selain itu juga dapat dijadikan action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan yang akan dimasukkan ke address list. Oke, di sini teman-teman bisa pastikan bahwa mikrotik kalian itu sudah terhubung ke Winbox. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke firewall. Nah, di sini pada bagian address list, di sini misal ya, kita bisa tanda plus di sini. Nah, di sini ada satu kasus yang namanya itu klien nakal. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan saja di sini klien nakal. Nah, kemudian di sini untuk addressnya, di sini kita bisa isikan dengan 192.168.1.10 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini jika sudah kita bisa apply. Nah, lalu kita oke. Nah, lalu bagaimana ini misal IP-nya itu lebih dari satu. Nah, maka di sini kita bisa tambahkan saja. Di sini misalnya kita tanda plus, kemudian untuk namanya saya samakan saja yaitu klien nakal. Kemudian di sini untuk IP-nya itu kita misalnya di sini 192.168.1.30 sampai di sini misalnya 192.168.1.40 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, jadi maka IP yang dimaksudkan itu adalah range IP dari 30 sampai 40. Nah, bisa gunakan di sini misalnya kita tambahkan. Nah, di sini untuk name-nya itu klien nakal juga. Klien nakal. Nah, kemudian untuk IP-nya di sini misalnya 192.168.2.0/24 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, maka untuk semua klien yang berada pada titik kosong ini itu dinamakan dengan klien nakal. Oke, kita masuk ke materi yang ke-11 yaitu mengenai firewall address list untuk firewall filter. Oke, di sini teman-teman bisa buka Winbox-nya. Nah, untuk address list yang tadi kita buat itu sebagai simulasi saja ya. Ini di sini kita bisa hapus saja. Nah, kemudian di bagian filter rules ini terdapat beberapa konfigurasi yang sudah kita lakukan pada kasus-kasus sebelumnya. Nah, di sini kita bisa nyalakan saja yang pertama itu ini, kemudian dan yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini yang bisa ping ke router itu hanya beberapa. Sedangkan di sini kalau di Firefox itu PC-nya itu kita nyalakan kemudian kita matikan kembali, itu IP-nya akan berubah karena DHCP ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini saya akan coba static IP dari kliennya. Namun sebelum itu teman-teman bisa pergi ke IP, lalu kemudian di sini pergi ke DHCP server. Nah, kemudian di sini untuk konfigurasi DHCP-nya, di sini kita disable terlebih dahulu ya teman-teman. Disable itu artinya dia itu ada namun dia tidak aktif ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa buka VPC satunya. Nah, kemudian di sini kita bisa isikan dengan IP 192.168.88.31/24. Kemudian kita juga berikan gateway-nya 192.168.88.1/24. Nah, kemudian di sini kita bisa enter. Nah, kemudian di sini kita coba show IP-nya. Nah, oke, di sini dia IP-nya sudah muncul ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga isikan untuk VPC 2-nya 192.168.88.32/24. Di sini kita juga berikan gateway-nya 192.168.88.1/24. Nah, kemudian di sini kita bisa enter. Lalu kita coba untuk show IP. Maaf ini salah ya. Oke, di sini dia IP-nya sudah muncul. Kemudian di sini kita bisa pergi ke VPC 3-nya. Di sini misalnya kita berikan IP 192.168.88.33, jangan lupa value-nya 24. Kita berikan gateway-nya 192.168.88.1/24. Kemudian saya enter. Kemudian di sini kita bisa cek dengan show IP. Nah, di sini IP-nya dia sudah muncul ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa pergi ke VPC 4, kita berikan 192.168.88.34.
192.168/24. Untuk gateway-nya 188.1/24. Kemudian di sini kita bisa sesuai IP. Nah, di sini dia IP-nya juga sudah muncul. Kemudian kita berikan pada VPC 5 192.168.88.35/24. Untuk gateway-nya 192.1.1/24. Nah, kemudian di sini kita bisa coba untuk show IP. Nah, oke, di sini dia IP-nya juga sudah muncul ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba ping 88 dan juga ping Google pada VPC-nya. Nah, di sini dia bisa ya, teman-teman. Kemudian di sini kita juga ping google.com. Nah, oke, di sini dia juga sudah bisa. Kemudian kita lakukan hal yang sama terhadap VPC 2. Kita bisa ping 88. Nah, oke, di sini dia juga sudah bisa ya, teman-teman. Kita coba ping google.com. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya, teman-teman. Kemudian di sini pada VPC 3-nya dia juga sudah bisa. Kemudian kita ping Google. Nah, dia juga sudah bisa ya, teman-teman. Kemudian kita pergi ke VPC 4. Dia juga sudah bisa ping. Kemudian kita ping Google. Nah, dia juga sudah bisa. Kemudian pada VPC 5-nya kita coba ping 8.8.8. Nah, dia juga sudah bisa. Kemudian kita ping google.com. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa buka winbox-nya. Kemudian di sini kita pergi ke address list. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk name-nya kita berikan nama approve ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk IP-nya di sini kita bisa berikan 192.168.88.31. Kemudian misalnya di sini sampai dengan 192.168.88.32. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, ini artinya IP dari 31 sampai 32 ini bisa ping ke router dan sisanya itu tidak. Di sini kita bisa pergi ke filterless, kemudian di sini kalian hapus untuk ininya, kalian bisa hapus. Nah, kemudian di sini sudah ada konfigurasi 0 ini. Di sini kalian bisa klik. Nah, kemudian di sini untuk SRC-nya di sini kalian kosongkan saja. Nah, kemudian di sini kita pergi ke advance. Nah, kemudian di sini untuk address listnya di sini kalian pilih yang approve ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini jika sudah bisa apply, lalu kita oke. Nah, lalu untuk yang drop ini kalian bisa klik ya, teman-teman. Kemudian untuk generalnya di sini search address-nya di sini kalian bisa isikan dengan IP 192.168.88.0/24. Nah, kemudian di sini kalian bisa apply, lalu kalian bisa oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan pengujian pada VPC 1. Di sini kita bisa coba ping dari IP routernya 192.168.88.1. Nah, di sini dia timeout ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ping pada VPC 2-nya, ping 192.168.88.1. Nah, maka di sini dia juga timeout. Kemudian di sini kita bisa ping 192.168.88.1. Nah, maka di sini dia juga timeout ya, teman-teman. Nah, jadi manfaatnya, misal pada satu kasus kita memiliki 100 IP, kemudian kita akan gunakan 20 IP. Nah, kan nggak mungkin kita lakukan konfigurasinya itu satu persatu. Maka dari itu kita bisa gunakan fitur yang dinamakan dengan address list. Oke, kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu mengenai firewall address list untuk firewall NAT.
Nah, jadi di sini kita akan lakukan bagaimana caranya agar hanya beberapa VPC yang dapat akses internet. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa konfigurasi firewall yang kita lakukan sebelumnya itu kita mengizinkan semua VPC bisa untuk mengakses internet. Nah, di sini teman bisa pergi ke address list. Nah, kemudian di sini kita bisa klik tanda plus. Nah, kemudian untuk name-nya di sini kita bisa berikan nama VPC 1 sampai dengan 4 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk addressnya, di sini kita bisa isikan dengan IP 192.168.88.31 sampai dengan 192.168.88.4 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini pada konfigurasi NAT-nya, nah di sini sebelumnya kita sudah konfigurasikan untuk NAT-nya. Di sini kita bisa klik, lalu kita bisa pergi ke Advanced. Nah, kemudian di sini untuk SRC address list-nya, di sini kita bisa pilih yang VPC 1 sampai 4. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke action. Untuk action-nya di sini mesh squared ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa buka Pinet terminalnya. Di sini kita bisa lakukan pengujian. Di sini kita bisa coba ping dari VPC 1. Di sini kita coba ping 88. Nah, di sini dia bisa ya, teman-teman. Kemudian di sini pada VPC 4, di sini kita coba ping 88 juga. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini pada VPC 1 sampai 4 itu dia bisa ping 88. Nah, di sini kita bisa coba pada VPC 5-nya. Di sini kita coba ping 88. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya, teman-teman, karena kita hanya mengizinkan VPC 1 sampai 4 yang bisa akses internet. Oke, kita masuk ke materi yang ke-13, yaitu mengenai Firewall NAT, SCR NAT, Mesh Squared. Nah, jadi NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan dengan menggunakan satu alamat IP. Nah, NAT itu digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Nah, kemudian prinsip NAT itu sama seperti filter rules, bekerja dengan konsep if-then. Nah, jadi di sini firewall NAT itu di Mikrotik itu terdapat dua tipe NAT. Nah, yang pertama itu ada DST NAT. DST NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, kemudian untuk SRC NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router itu ingin keluar. Nah, di sini ada mesh squared itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. Nah, kemudian untuk SRC NAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, jadi kesimpulannya IP yang didapatkan ISP itu dia menggunakan konsep dinamik dan statik, maka ini bisa gunakan yang mesh squared. Namun jika IP-nya itu didapat itu tidak statik itu, maka dia harus gunakan yang SRC NAT. Oke, kita masuk ke materi yang ke-14, yaitu mengenai Firewall NAT, SCR NAT, SCR NAT. Oke, di sini misalnya kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke firewall. Nah, kemudian di sini kita pergi ke NAT. Nah, di sini pada NAT-nya itu ada konfigurasi SRC NAT dengan action-nya itu mesh squared. Nah, jadi dia itu menerjemahkan kumpulan IP menjadi satu IP dinamik. Nah, lalu kapan kita bisa menggunakan SRC NAT? Di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke addresses. Nah, di sini misalnya saya akan menambahkan IP. Di sini saya misalnya akan menambahkan IP 192.168.232.155 ya, teman-teman. Jangan lupa /24. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini saya mau tambahkan lagi, misalnya di sini untuk IP-nya itu 192.168.232.156/24. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini saya juga akan tambahkan lagi 192.168.232.158. Jadi di sini saya memberikan IP itu 155 sampai 158 ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita akan pakai konsep mesh squared itu, maka di sini IP-nya akan terdapat acak ya, teman-teman. Maka di sini kita bisa gunakan yang SRC NAT. Nah, kemudian di sini kita bisa buka konfigurasi untuk yang tadi. Di sini untuk actionnya, di sini kita bisa ganti yang SRC NAT ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini dia akan langsung muncul to address. Di sini untuk true address-nya, di sini saya mau isikan 192.168.232.158 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke.
Nah, kemudian di sini kita bisa buka VPC satunya. Nah, kemudian di sini pada VPC 1 kita coba ping 88. Nah, maka di sini dia bisa ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-15 yaitu mengenai firewall NAT persiapan topologi Apache 2. Nah, jadi di sini misal ada satu klien atau satu pengguna yang terhubung ke internet, kemudian ingin mengakses jaringan kita, maka itu kita bisa menggunakan chain DSDNet. Nah, di sini saya akan menambahkan satu web server Apache. Di sini teman-teman bisa untuk close lab terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk device-nya. Nah, di sini teman-teman bisa untuk download Docker Apache 2-nya. Di sini teman-teman bisa get device saja ya, teman-teman. Oke, di sini untuk caranya teman-teman bisa klik kanan lalu pilih yang node. Nah, kemudian di sini kita pilih yang Docker.io. Nah, kemudian di sini pada bagian image-nya kalian bisa pilih yang PNetLab Apache 2 ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik lalu kemudian di sini untuk name-nya di sini kita bisa beri nama Docker web server ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini pada Ether satunya di sini kita akan isikan IP-nya, misalnya di sini 192.168.88.41/24 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk default root-nya di sini teman-teman bisa isikan dengan 192.168.88.1 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk DNS-nya kita isikan dengan 8.8.8. Nah, di sini untuk second konsolnya di sini kita pilih yang SSH. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa save saja. Nah, kemudian di sini kita bisa nyalakan untuk Apache-nya, kemudian kita hubungkan ke switch. Nah, di sini kita bisa save. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa buka untuk terminal dari Docker Apache-nya. Di sini kita coba untuk if config eth1, di sini kita enter. Nah, oke, di sini dia muncul ya. Di sini untuk if ethernya dia muncul. Nah, kemudian di sini kita coba untuk IP route. Nah, maka di sini dia sudah ada ya, teman-teman ya, 192.168.1. Di sini juga sudah ada untuk IP-nya. Lalu di sini kita bisa coba untuk ping 88. Nah, maka di sini dia sudah bisa ya, teman-teman. Kemudian di sini kita juga untuk coba ping google.com. Nah, maka di sini dia juga sudah bisa ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-16 yaitu mengenai firewall NAT konfigurasi DSDNet. Nah, oke, jadi sebelumnya kan kita sudah terapkan tuh konfigurasi IP yang mengarah ke internet itu adalah 158. Nah, maka pengguna lain itu ketika akan coba akses itu dia akan menggunakan IP publik milik Mikrotik, yaitu IP yang sudah didefinisikan adalah 158. Jadi nanti dia juga tampilannya akan menjadi web server ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa buka winbox-nya. Nah, kemudian di sini teman bisa tambahkan ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk di bagian general untuk chain-nya di sini kita pilih yang DSDNet ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk protokolnya di sini kita ubah menjadi TCP. Nah, oke, di sini TCP. Kemudian di sini untuk DST portnya di sini kita bisa isikan 8181. Nah, kemudian untuk DST addressnya di sini kita bisa isikan dengan 192.168 ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk actionnya di sini kita pilih yang DSDNet juga. Nah, kemudian di sini pada bagian to address-nya di sini kita bisa isikan 192.168.88.41 ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk to ports-nya di sini kita bisa isikan dengan 80. Kemudian di sini bisa apply lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa search IP-nya. Di sini bisa tambahkan tab baru. Kemudian di sini kita bisa 192.168.2.2.158. Di sini bisa titik 2, kemudian 8181. Nah, kemudian di sini harus enter. Nah, oke, di sini dia web server is running ya dia. Maka dia ini menggunakan IP dari IP public Mikrotik, namun tampilannya adalah web server. Oke, kita masuk ke materi yang ke-17 yaitu mengenai firewall NAT konfigurasi DNS server.
Oke, di sini teman-teman bisa buka Winbox-nya. Kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pilih yang TNS. Nah, kemudian di sini untuk allow remote request-nya, di sini teman-teman pastikan sudah centang ya teman-teman, karena agar MikroTik kita itu bisa terhubung ke TNS server. Di sini kita bisa apply, lalu di sini kita pilih static untuk mengisikan IP-nya. Di sini misalnya saya mau beri nama server 1 mydomain.com. Kemudian di sini untuk addressnya 192.168.99.2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian di sini saya tambahkan lagi, misalnya di sini server 2 mydomain.com. Kemudian di sini untuk IP-nya yaitu 192.168 misalnya 88.41. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Oke, di sini kita bisa lakukan pengujian pada VPC 1. Di sini kita show IP. Nah, di sini dia IP-nya sudah keluar ya teman-teman. Nah, untuk DNS-nya di sini adalah 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa ping server 1 mydomain.com ya teman-teman. Oke, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita juga ping server 2 mydomain.com-nya. Oke, di sini dia juga sudah bisa ya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang ke-18, yaitu mengenai firewall NAT, DST NAT, redirect. Nah, oke, seperti yang kita tahu bahwa di sini firewall NAT itu terdapat dua tipe NAT. Di sini ada SRC NAT dan juga DST NAT. Nah, sedangkan di sini untuk redirect itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Nah, untuk contohnya itu ada hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain sebagainya. Oke, di sini teman-teman bisa buka Winbox-nya. Kemudian di sini kita pergi ke IP, lalu kita pergi ke firewall. Nah, di sini itu pada DST NAT-nya itu ada DST, kemudian Azure-nya itu ada true address-nya. Nah, kemudian di sini untuk caranya, silakan teman-teman bisa buka. Lalu kemudian di sini bisa klik plus. Nah, kemudian pergi ke general. Nah, di sini untuk chain-nya, di sini kita pilih yang DST NAT ya. Kemudian di sini untuk DST address-nya, di sini kita bisa isikan 8.8.8.8. Nah, kemudian di sini untuk protokolnya, di sini kita pilih yang UDP. Nah, kemudian di sini untuk DST portnya, di sini kita bisa isikan dengan 53. Nah, kemudian di sini untuk actionnya kita pilih yang redirect ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Oke, di sini kita bisa buka VPC 2-nya, lalu kita di sini coba untuk ping server 1 mydomain.com. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita juga bisa ping server 2 mydomain.com ya teman-teman. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, lalu misal kita buka VPC 3. Di sini misal jika DNS-nya itu 111. Nah, kita bagaimana untuk caranya? Di sini kita bisa pilih untuk, lalu di sini kita bisa kosongkan saja untuk DST address-nya. Di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, lalu di sini kita bisa lakukan pengujian ulang. Di sini kita bisa ping server 1 mydomain.com. Oke, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita juga bisa coba untuk ping server 2 mydomain.com. Nah, maka di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.